La Liga sudah gila. Mungkin begitulah kalimat yang paling tepat untuk menggambarkan situasi di Liga Spanyol saat ini. Bagaimana tidak, hanya demi cuan dan ketenaran, Presiden Javier Tebas rela memindahkan salah satu pertandingan resmi La Liga ke Miami. Meski terdengar sepele, namun langkah ini sebenarnya sangat fatal jika dilakukan. Liga merupakan wajah sepak bola lokal yang tidak seharusnya dipindahkan ke luar negeri. Selain merusak aturan home away, wacana semacam ini juga akan membuat penonton setia menjadi kecewa. Real Madrid bersama para fans pun menjadi garda terdepan dalam menentang wacana tersebut. Starting 11 Moment kali ini membahas rencana gila La Liga yang mau pindahkan laga di Amerika. Bagaimana kronologinya? Mari simak selengkapnya. Sepak bola, seperti yang kita ketahui, kini sudah jauh melampaui batasnya sebagai sekadar olahraga. Permainan yang awalnya hanya menjadi hiburan rakyat jelata ini, kini bahkan telah berevolusi menjadi sebuah industri raksasa yang bernilai miliaran dolar setiap tahunnya. Keindahan permainan, drama di lapangan, dan rivalitas yang memanas membuat sepak bola memiliki daya tarik yang sulit ditandingi cabang olahraga lain. Popularitasnya yang mendunia menjadikan sepak bola bukan hanya tontonan, tapi juga menjadi bagian dari budaya masyarakat berbagai negara. Kepopuleran ini membuat banyak brand besar kemudian melirik sepak bola sebagai sarana promosi dan investasi. Perusahaan-perusahaan multinasional rela menggelontorkan dana besar untuk menjadi sponsor klub, liga, maupun ajang turnamen bergengsi. Mereka tahu bahwa eksposur dari sepak bola akan menjangkau jutaan bahkan miliaran pasang mata di seluruh dunia. Dari logo di jersey, papan iklan di stadion, hingga kampanye digital bersama para pemain bintang, semuanya menjadi strategi efektif untuk menarik konsumen. Antusiasme fans di seluruh dunia menjadi bahan bakar utama dalam pertumbuhan industri ini. Stadion yang selalu penuh, penjualan jersey yang laris manis, dan tingginya permintaan hak siar membuat klub-klub semakin kuat secara finansial. Tidak hanya pemasukan dari pertandingan, klub juga memanfaatkan media sosial dan platform streaming untuk menjangkau audiens global, membuka sumber pendapatan baru yang terus mengalir. Jika berbicara soal sepak bola, football lover semua pastinya setuju kalau rasanya tidak lengkap tanpa menyebut Liga Primer Inggris. Eropa kini memang telah menjadi pusat industri sepak bola dunia. Dengan IPL berdiri di puncak sebagai liga paling besar serta paling menguntungkan. Popularitasnya bukan hanya memikat jutaan penonton di Inggris, tetapi juga bahkan miliaran pasang mata di seluruh dunia. Dominasi IPL ini bahkan sampai menciptakan ketimpangan yang signifikan dengan liga-liga besar Eropa lainnya. Seperti contohnya adalah La Liga dari Spanyol. Sepak bola memang sumber cuan yang menguntungkan. Tapi di Eropa ada ketimpangan antara IPL dengan kompetisi-kompetisi lain. Data menunjukkan bahwa total pendapatan klub-klub IPL bahkan hampir mencapai 2 kali lipat dari La Liga. Pada tahun keuangan 2023, total pendapatan klub IPL mencapai sekitar 7,1 miliar euro. Sementara La Liga hanya sekitar 3,7 miliar euro. Proyeksi musim 2024-2025 bahkan juga memperlihatkan jurang yang lebih besar. Dengan IPL diperkirakan menghasilkan 7,477 miliar euro. Sedangkan La Liga hanya sekitar 3,800 miliar euro. Selain dari segi keuntungan, ketimpangan ini juga bahkan terlihat jelas di bursa transfer. Pada jendela transfer musim panas terbaru, klub-klub IPL menghabiskan 2,35 miliar euro, atau sekitar 48% dari total pengeluaran 5 liga top Eropa. Sebaliknya, La Liga hanya menghabiskan sekitar 519 juta euro atau sekitar 10,6% dari total tersebut. Kekuatan finansial IPL menjadikannya magnet bagi pemain bintang, pelatih top, dan sponsor besar.
Ketimpangan yang dihasilkan dengan liga-liga lain menjadi bukti nyata betapa besarnya kekuatan ekonomi yang dimiliki liga ini. Melihat angka pendapatan Premier League yang begitu besar, La Liga mulai ngiler. Mereka berusaha mati-matian mencari cara untuk mengejar ketertinggalan. Salah satu langkah terbarunya bahkan adalah merencanakan pertandingan resmi di luar negeri atau lebih tepatnya di Amerika Serikat. Meski terdengar gila, namun jangan salah, karena ide ini telah disepakati bersama oleh RFIF dan bahkan juga sudah diajukan ke FIFA serta UEFA. Dengan kata lain, keputusan selanjutnya tinggal menunggu persetujuan dari dua otoritas tertinggi sepak bola tersebut. Rencana ini kabarnya akan mempertemukan Barcelona dan Villarreal pada pekan ke-17 La Liga musim 2025-2026. Pertandingan ini seharusnya dimainkan di kandang Villarreal Estadio de la Cerámica pada 21 Desember 2025. Namun, La Liga disebutkan bakal memindahkan venue ke Hard Rock Stadium kandang Inter Miami. Venue ini sendiri dijadwalkan akan menggelar laga NFL antara Miami Dolphins melawan Cincinnati Bengals pada tanggal 21 Desember 2025. Ya, jadwalnya bentrok dengan laga Villarreal versus Barcelona. Upaya serupa sebenarnya bukan pertama kalinya dilakukan oleh La Liga. Pada musim 2018-2019 ternyata pernah direncanakan laga yang serupa, yakni Girona versus Barcelona yang akan digelar di Miami. Meski begitu, pada akhirnya rencana tersebut gagal terlaksana. Musim lalu pun rencana untuk memindahkan laga Barcelona ke luar negeri kembali muncul, tetapi lagi-lagi terhenti karena padatnya jadwal. Meski begitu, La Liga tetap berkomitmen menjadikan ide ini sebagai salah satu program utama untuk mendongkrak pamor mereka di pasar global. Bagi La Liga, pasar Amerika adalah ladang potensial yang belum tergarap maksimal. Dengan basis penggemar sepak bola yang terus tumbuh dan daya beli tinggi, pertandingan di Miami diyakini bisa menjadi ajang promosi masif yang tidak hanya memberi keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat brand La Liga di kancah internasional. Namun di balik ambisi besar ini tersimpan risiko yang sebenarnya juga bisa memengaruhi citra Liga jika tidak dikelola dengan hati-hati. Mendengar wacana La Liga yang ingin memindahkan laga resmi ke Amerika Serikat ternyata langsung memicu reaksi keras dari para penggemar. Banyak fans menilai langkah ini hanya menguntungkan kalangan petinggi liga dan klub semata-mata demi menambah pundi-pundi uang, tanpa mempertimbangkan kepentingan supporter setia yang selama ini hadir langsung di stadion. Kekecewaan fans muncul karena mereka merasa terpinggirkan. Bagi sebagian besar pendukung, sepak bola bukan sekedar tontonan, melainkan bagian dari identitas dan budaya kebanggaan lokal. Memindahkan pertandingan ke luar negeri berarti memutus akses mereka untuk menyaksikan laga penting secara langsung. Dan hal ini dianggap mengkhianati nilai-nilai tradisional kompetisi. Selain dari kubu fans, penolakan keras juga ternyata datang dari Real Madrid. Klub ibu kota Spanyol ini secara resmi menyatakan keberatan dan menilai rencana tersebut merusak integritas kompetisi yang seharusnya dijalankan dengan sistem home and away yang adil. Lebih jauh lagi, Real Madrid juga menyebut langkah ini akan memberikan keuntungan tidak adil pada klub lain. Tidak hanya berhenti pada pernyataan, Real Madrid bersama kelompok fans dan komunitas pendukung La Liga bahkan dikabarkan siap mengambil jalur hukum. Mereka berencana membawa kasus ini ke Dewan Olahraga Tinggi Spanyol alias CSD jika pihak La Liga tetap bersikeras melanjutkan rencananya. Bagi mereka, mempertahankan nilai sportivitas dan keterikatan emosional dengan fans jauh lebih penting daripada sekedar mengejar pemasukan tambahan dari pasar luar negeri. Rencana La Liga untuk memindahkan laga resmi ke Amerika Serikat berangkat dari alasan yang cukup rasional. Mereka ingin memperluas pasar internasional khususnya di Amerika Utara yang punya potensi besar dari sisi hak siar, sponsor, dan basis penggemar baru. Langkah ini muncul karena La Liga sadar bahwa mereka tertinggal jauh dari Premier League dalam hal popularitas dan pemasukan. Dengan menggelar pertandingan di luar negeri, mereka berharap bisa meniru jejak IPL dalam menjangkau audiens global.
Namun terlepas dari niat tersebut, langkah ini memicu kritik keras. Menggelar pertandingan resmi di luar negeri malah bisa merusak kultur sepak bola Spanyol yang erat kaitannya dengan identitas lokal dan dukungan langsung dari para fans di stadion. Banyak supporter menilai kebijakan ini hanya memprioritaskan keuntungan finansial bagi petinggi liga dan klub, tanpa mempertimbangkan loyalitas pendukung yang telah menjadi tulang punggung kompetisi selama bertahun-tahun. Real Madrid pun secara tegas menolak, menilai rencana ini merusak integritas kompetisi dan melanggar aturan FIFA. Alih-alih mengambil risiko besar dengan memindahkan laga, La Liga sebenarnya bisa menempuh jalan lain untuk mempromosikan diri di kancah global. Premier League misalnya berhasil membangun brand internasional tanpa mengorbankan pertandingan resmi di dalam negeri. Kuncinya ada pada inovasi promosi. Mulai dari memperbanyak konten yang menceritakan kisah heroik klub maupun pemain hingga menciptakan program-program yang mampu menarik perhatian penonton internasional. Salah satu contoh konkret adalah Premier League Summer Series, sebuah mini turnamen yang digelar di sela-sela musim di luar negeri namun tanpa mengganggu jalannya kompetisi resmi. Model seperti ini memungkinkan promosi yang masif, peningkatan pemasukan, sekaligus menjaga keaslian dan nilai-nilai budaya sepak bola di tanah kelahiran liga tersebut. Jika La Liga mau belajar dari strategi semacam ini, mereka bisa memperluas pasar global tanpa harus mengorbankan loyalitas dan rasa memiliki dari para pendukung setia di Spanyol. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai rencana gila La Liga yang coba korbankan fans demi cuan. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian mendukung rencana La Liga atau malah menolaknya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.